Oi, di video kali ini gue akan mendongeng sebuah film sejarah berjudul Gladiator 2 yang dirilis pada tahun 2024. Jadi di film kedua ini mengisahkan putra dari Lucilla yaitu Lucius yang kembali ke Roma untuk mewujudkan impian kakeknya, yaitu menjadikan Roma sebagai kerajaan yang damai. Namun untuk mewujudkan semua itu tidaklah mudah karena Lucius harus menghadapi kaisar kembar yang wataknya masih kekanak-kanakan. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita langsung simak alur ceritanya. Tapi sebelum itu silahkan like dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Setelah kematian Kaisar Commodus dan Jenderal Maximus dalam duel hebat di Colosseum, Kekaisaran Roma dipegang oleh gubernur provinsi Septimius Severus. Tetapi kekuasaannya tidak bertahan lama karena Severus memberikan tahtanya kepada kedua anak kembarnya yang bernama Septimius Vespasianus alias Caracalla dan adiknya Publius Septimius Geta alias Geta. Padahal seharusnya tahta Kekaisaran Roma jatuh ke tangan Lucilla yang merupakan kakak Commodus dan putri pertama dari Marcus Aurelius. Selain itu, Lucilla juga masih memiliki seorang putra yaitu Lucius yang sebelumnya dilarikan ke Kaisaran Numidia untuk mencegah terbunuhnya Lucius saat Commodus masih hidup. Karena Kekaisaran Roma dipegang oleh kedua pemuda kembar, mimpi Marcus yang ingin menjadikan Roma damai pun sirna. Kakak beradik itu juga dikenal kejam dan arogan, bahkan memicu terjadinya korupsi di mana-mana. Dari sinilah kisah perjuangan Lucius dimulai. 16 tahun setelah terjadi peristiwa di ending film sebelumnya, Lucius kini tumbuh dewasa di kerajaan Numidia dan memiliki nama samaran Hanno. Ia juga memiliki seorang istri bernama Erisad. Saat Erisad sedang mengambil air, tiba-tiba trompet berbunyi yang menandakan bahwa ada musuh yang datang. Keduanya pun segera mengenakan pakaian perang dan bergabung dengan rekan-rekan prajurit mereka di benteng Numidia yang dipimpin oleh Kaisar Jugurtha. Sementara itu, musuh yang akan mereka hadapi ternyata adalah prajurit Roma yang dipimpin oleh Jenderal Aetius alias suami baru dari Lucilla. Ketika kapal-kapal Romawi itu mulai mendekat, terjadilah pertempuran yang sangat epik. Dalam pertempuran itu, Aetius dan prajuritnya berhasil masuk ke benteng sehingga terjadilah pertarungan jarak dekat. Di situ Hanno dan Erisad bertarung dengan sangat baik. Namun Aetius melihat Erisad menembakkan anak panahnya ke anak buahnya. Alhasil ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Erisad menggunakan panah. Melihat istrinya terbunuh, Hanno pun shock karena tidak fokus. Hanno pun kemudian terjebur ke lautan. Dalam posisi seperti ini, Hanno langsung mendapati dirinya berada di antara hidup dan mati, di mana ia menyaksikan Erisad bergabung dengan tukang perahu ke alam baka. Sementara ia ditarik ke dalam kehidupan nyata dan mendapati kalau perang telah dimenangkan oleh pihak Romawi. Hanno, Jugurtha, prajurit dan warga Numidia yang masih selamat kemudian ditangkap. Sementara itu, Aetius melakukan penghormatan kepada prajurit yang gugur dengan cara membakar semua mayatnya. Setelah Numidia diambil alih, Hanno, Jugurtha dan prajurit lainnya kemudian dibawa ke Roma untuk dijadikan budak. Dalam perjalanan menuju ke Roma menggunakan kapal, Hanno mendapati kalau tangan Jugurtha terluka parah. Selain itu, Jugurtha juga sudah pasrah karena ia tahu bahwa saat mereka tiba di Roma, mereka tidak akan dijadikan budak, melainkan sebagai petarung gladiator. Singkat cerita, Aetius kemudian tiba di Roma, tepatnya di Ostia. Di sana, Aetius diberikan hadiah oleh Kaisar Geta dan Caracalla. Namun bukannya senang, Geta malah memberitahu Aetius bahwa mereka masih belum puas dan meminta Aetius untuk menaklukkan Persia dan India.
Tentu saja Aesius keberatan karena dirinya baru saja menyelesaikan perang dan ingin beristirahat. Sementara itu Hanno, Jugurtha, dan prajurit lainnya kemudian tiba di rumah. Mereka lalu dibeli oleh kepala arena gladiator di Antium bernama Marinus, yang perannya sama seperti Proximus di film sebelumnya. Namun Marinus sedikit berbeda karena ia memiliki kemampuan dalam memengaruhi orang bahkan sekelas kaisar. Sebelum menjadikan mereka seorang gladiator, Marinus sengaja memasukkan Hanno, Jugurtha, dan lainnya ke dalam arena, di mana mereka harus melawan kawanan babun-babun liar. Dalam pertarungan itu, Jugurtha memilih mati di arena dan membiarkan seekor babun mencabik-cabik lehernya. Sedangkan Hanno dengan sekuat tenaga melawan satu babun dengan cara menggigit lengannya. Hal ini pun membuat Marinus tertarik dengan Hanno. Ditambah lagi Hanno berhasil membunuh satu babun dengan sangat mudah. Setelah pertarungan di arena selesai, Hanno dan prajurit tersisa kemudian dikumpulkan. Di situ Marinus masih penasaran dengan Hanno sehingga ia mengujinya dengan meminta Hanno melawan pelatih gladiator bernama Vigo pakai tangan kosong. Ternyata terbukti bahwa Hanno ini memiliki kemampuan bertarung yang hebat, di mana ia mampu mengalahkan Vigo dengan sangat mudah. Setelah melihat kehebatan Hanno, Marinus mengundang Hanno ke kantornya. Di sana Marinus melihat kalau kemampuan Hanno berasal dari amarahnya. Lantas Marinus pun bertanya siapa yang membuat Hanno sampai semarah ini. Hanno pun menjawab kalau dirinya ingin membunuh Jenderal Aesius yang telah menyebabkan istrinya terbunuh. Mengetahui hal itu, Marinus pun membuat tawaran di mana Hanno harus melayani Marinus sebagai petarung gladiatornya. Dan jika Hanno menjalankannya dengan baik, maka Marinus akan membawakan Aesius ke hadapan Hanno. Di sisi lain, Aesius dan istrinya Lucilla terlihat sedang mengobrol tentang kelakuan kedua kaisar yang semakin hari semakin arogan. Dari sinilah keduanya berencana untuk membuat kudeta, di mana Aesius akan mengirim pasukannya untuk melakukan pemberontakan terhadap kaisar saat waktunya sudah tiba. Di hari berikutnya, Marinus membawa Hanno ke kota dengan niatan memperkenalkan Hanno kepada kaisar yang sedang mengunjungi pesta di rumah senator Triak. Di dalam pesta itu, Marinus dan Triak mempertarungkan Hanno dan jagoan gladiator bertahan bernama Giseo. Kaisar Caracalla dengan sengaja meminta kedua gladiator untuk bertarung sampai mati menggunakan pedang. Karena tidak ada pilihan lain, kedua gladiator itu pun bertarung. Dengan gerakan kesana kemari, Hanno akhirnya berhasil membunuh Giseo. Melihat kehebatan Hanno, kita pun mendekati Hanno dan memintanya untuk bertarung di Colosseum. Tetapi Hanno hanya menjawab dengan puisi yang berkata, "Gerbang neraka terbuka siang dan malam, lancarkan jalannya dan mudahkan jalannya. Namun untuk kembali dan melihat langit yang ceria, disinilah tugas dan kerja keras terletak." Setelah melafalkan puisi itu, Marinus langsung membawa Hanno pergi. Di malam harinya, Putri Lucia melakukan pertemuan secara diam-diam dengan Aesius dan para senator yang berpihak untuk melengsarkan kaisar. Di sana para senator termasuk Triak setuju dengan rencana ini dan meminta Lucilla untuk menjadikan ratu jika kudeta mereka berhasil. Keesokan harinya, Hanno dan prajurit tersisa dibawa ke Colosseum, dan di hari itu menjadi pertama kalinya Hanno bertarung di dalam Colosseum yang disaksikan oleh kaisar serta rakyat Roma. Singkat cerita, Hanno dan para gladiator lainnya dimasukkan ke dalam arena, di mana mereka akan bertarung melawan Giseo, sang gladiator penunggang badak. Ketika pertandingan dimulai, Hanno meminta yang lain untuk terus menghindar. Namun di tengah itu salah satu gladiator tidak sabaran sehingga ia pun diseruduk oleh badak sampai tewas. Setelah itu Hanno tiba-tiba mengambil tanah di arena dengan tangannya seperti yang dilakukan oleh mendiang Jenderal Maximus. Hal itu menyebabkan Lucilla memperhatikan dan langsung mengenali Hanno.
Ketika badai itu hendak menyeruduk Hanno melemparkan tanah ke udara sehingga si badai hilang arah dan menabrak tembok. Alhasil Giseo pun turun tangan untuk melawan Hanno. Dalam pertarungan itu, Giseo berhasil mengalahkan Hanno. Untungnya Kaisar Geta memberikan Hanno ampunan sehingga Giseo tidak bisa membunuh Hanno. Namun bukannya menerima ampunan itu, Hanno malah menantang dan meminta Giseo untuk melanjutkan pertarungannya. Sampai akhirnya Hanno menemukan titik lemah dan berhasil membunuh Giseo. Di saat itu juga, Caracalla dan Geta menyebutkan puisi yang dilafalkan oleh Hanno. Lucilla yang mendengar puisi itu pun langsung syok. Ia kemudian pergi ke kamar Lucius waktu masih kecil dan melihat puisi itu tertulis di dinding-dinding kamar Lucius. Alhasil Lucilla pun menyadari bahwa Hanno adalah Lucius, putranya yang telah lama hilang. Sementara itu, Lucius yang terluka setelah mengalahkan Giseo diobati oleh seorang dokter bernama Raffi yang dulunya seorang gladiator. Tak lama kemudian, Lucilla memanggil Marinus untuk mempertanyakan asal-usul Hanno. Hal ini pun membuat Marinus bertanya-tanya mengapa putri sekelas Lucilla peduli dengan budak gladiator seperti Hanno. Dari situlah Marinus mulai menduga bahwa Hanno adalah keturunan bangsawan dari Roma. Di malam harinya, Senator Gracchus membawa Lucilla untuk bertemu dengan Hanno agar dapat memberitahu Hanno tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Gracchus mengatakan kalau Hanno adalah putra Lucilla dan juga hasil hubungan gelap dengan Maximus. Namun Hanno malah marah dan menyalahkan Lucilla karena membiarkan dirinya hidup sendirian di negeri orang. Hanno juga menaruh dendam kepada Aetius yang telah membuat istrinya terbunuh. Mendengar Hanno sudah memiliki istri, Lucilla pun menangis. Ia lalu keluar dari sel dan bertemu dengan Aetius. Lucilla memberitahu Aetius bahwa Hanno adalah putranya, Lucius. Di hari berikutnya, pertandingan gladiator pun diadakan. Dalam pertandingan ini, arena gladiator diubah menjadi kolam berisi ikan hiu-hiu ganas. Tidak cuma itu, Lucius juga diharuskan beradu strategi perang laut bersama prajurit Persia. Pertandingan dimulai. Lucius memimpin para gladiator agar fokus menghancurkan dayung musuh. Meskipun gladiator terbunuh oleh panah prajurit Persia, Lucius tetap mengincar dayung-dayung tersebut. Setelah menghancurkan semua dayungnya, Lucius menabrakkan kapalnya ke kapal Persia dan dari sinilah terjadi pertarungan jarak dekat. Dalam pertarungan itu, Lucius mengambil sebuah busur dan mencoba menembakkan panahnya ke Aetius. Akan tetapi, anak panahnya malah meleset di antara Geta dan Caracalla yang mereka anggap sebagai serangan terhadap Kaisar. Singkat cerita, setelah pertandingan dimenangkan oleh Lucius, Marinus pergi ke rumah Tria untuk menagih utang. Untuk menebusnya, Marinus meminta Tria untuk membocorkan tentang Aetius, di mana Tria mengungkapkan bahwa Aetius memiliki rencana untuk menggulingkan Kaisar. Di malam harinya, saat Aetius hendak menemui Lucilla dalam perencanaan kudeta, tiba-tiba semua prajurit Aetius dibunuh oleh prajurit Kaisar. Di tengah jalan, Aetius dan Lucilla lalu dibawa ke hadapan Kaisar, di mana Kaisar sudah mengetahui rencana mereka yang hendak melakukan pemberontakan. Terungkaplah bahwa yang membocorkan rencana Aetius adalah Marinus. Mengingat Marinus memiliki janji kepada Lucius untuk membawakan Aetius ke hadapannya, Marinus pun menyarankan agar Kaisar menghukum Aetius dengan memasukkan Aetius ke dalam gladiator melawan Lucius. Sementara itu, Lucius terlihat sedang mengobrol dengan Raffi yang menunjukkan sebuah ukiran nama para gladiator yang telah gugur. Namun dalam ukiran itu ada yang dihapus, yaitu nama Maximus. Meskipun begitu, nama Maximus masih teringat di kalangan masyarakat atas jasanya yang berhasil membunuh Commodus. Raffi lalu membawa Lucius ke ruang bawah tanah, di mana di ruangan itu terdapat baju zirah milik Maximus. Di hari berikutnya,
Hukuman untuk Aetius pun dilakukan. Dalam hukuman itu, Aetius dipaksa untuk turun ke dalam arena melawan 4 prajurit. Karena Aetius memiliki pengalaman bertarung, ia pun dengan mudah mengalahkan ke-4 prajurit tersebut. Setelah mengalahkan ke-4 prajurit tersebut, Aetius kemudian dipaksa untuk melawan Lucius. Lucius yang diselimuti amarah lalu mulai menyerang Aetius. Namun Aetius hanya menangkis-nangkis sambil berkata bahwa semua ini hanya salah paham. Dikarenakan Lucius putra dari Maximus yang juga merupakan teman dekat Aetius, Aetius pun memilih untuk menyerah. Melihat hal itu, Geta pun membuat keputusan agar Lucius mau mengeksekusi Aetius. Namun di sini Lucius berubah pikiran dan akhirnya menolak untuk membunuh Aetius. Sayangnya Caracalla dan Geta yang masih tidak terima atas kelakuan Aetius meminta para prajurit Kaisar Praetorian untuk membunuh Aetius menggunakan panah. Setelah terbunuhnya Aetius, Lucius kemudian mengutuk tindakan mereka. Ia juga memberitahu para rakyat bahwa jika Roma memperlakukan para pahlawan seperti ini, maka mereka semua seharusnya diperlakukan lebih buruk lagi. Mendengar kata-kata dari Lucius, para warga pun mulai marah kepada Kaisar. Beberapa saat kemudian Marinus menemui Lucius di selnya untuk mempertanyakan mengapa ia mengampuni Aetius. Padahal Marinus sudah susah payah untuk memasukkan Aetius ke dalam arena. Lucius pun menjawab bahwa Roma tidak perlu ada tumpah darah lagi. Namun Marinus membantahnya dengan mengatakan kalau Roma tidak akan berubah menjadi baik. Marinus juga mengaku kalau dirinya adalah utusan dewa untuk menghancurkan Roma yang seharusnya sudah ia hancurkan 16 tahun yang lalu. Di malam harinya, Marinus mengunjungi para kaisar ketika orang-orang mulai melakukan kerusuhan di jalan-jalan. Di sana kita menghina Caracalla atas pandangan mereka yang berbeda tentang cara menangani masalah tersebut. Terjadilah perdebatan di antara kakak beradik tersebut. Setelah berdebat, Marinus menemui Caracalla secara pribadi yang memiliki hewan peliharaan monyet bernama Dandas. Di situ Caracalla curhat kalau ia merasa selalu berbagi segalanya dengan Geta dan tidak pernah memiliki apapun untuk dirinya sendiri. Bukannya memberi nasihat, Marinus malah menghasut Caracalla untuk menghadapi saudaranya dengan belati. Alhasil Caracalla yang memiliki emosi di bawah rata-rata langsung menemui Geta dan mencobanya untuk membunuhnya. Namun karena Caracalla kurang kuat, Marinus pun datang dan membantu Caracalla dengan cara memenggal kepala Geta. Keesokan harinya, Lucilla mengunjungi Lucius untuk memberikannya cincin milik kakeknya. Dari situlah keduanya berbaikan di mana Lucius mampu memeluk Lucilla dan mau menganggap sebagai ibunya lagi. Di sisi lain, Caracalla mengambil alih tahta dan mengumumkan kepada para senator bahwa monyet peliharaannya yaitu Dandas diangkat sebagai konsulnya. Hal ini pun membuat para senator shock dengan ketololan Caracalla. Tidak cuma itu, Caracalla juga mengangkat Marinus menduduki posisi kekuasaan yang lebih tinggi, alias setara dengan kaisar. Setelah penobatan selesai, Marinus kemudian pergi ke sel Lucilla untuk berbicara dengannya, di mana dulu ternyata Marinus adalah budak Marcus alias ayahnya Lucilla. Ia juga mengungkapkan kalau dirinya akan mengakhiri garis keturunan Marcus dengan cara menghasut Caracalla agar mau mengeksekusi Lucilla di depan umum. Sementara itu, Lucius memanggil Raffi dan memberikan cincin kakeknya kepada Raffi untuk diserahkan kepada seorang jenderal di Ostia, agar pasukannya dapat membantu mereka melakukan pemberontakan nanti, tepatnya saat Lucilla akan dieksekusi. Tidak cuma itu, Lucius juga mengungkapkan kalau dirinya adalah putra Lucilla alias Pangeran Roma. Tanpa pikir panjang, Raffi pun segera pergi ke Ostia. Sesampainya di sana, ia langsung memberikan cincin Marcus kepada jenderal yang dimaksud dan mengungkapkan kalau Pangeran Lucius membutuhkan bantuannya. Singkat cerita, hari eksekusi mati Lucilla pun dilakukan. Lucilla dan para senator pengikutnya kemudian diletakkan di tengah arena, di mana nantinya Lucius akan melindungi ibunya dari puluhan prajurit kaisar. Saat Lucius hendak disiapkan oleh Vigo, Lucius mulai melakukan perlawanan dan berhasil membunuh Vigo.
Setelah itu, ia pergi ke ruang bawah tanah untuk memakai baju zirah ayahnya. Lucius kemudian mengumpulkan para gladiator untuk membantunya melakukan perlawanan terhadap prajurit kaisar. By my sword. Setelah semuanya siap, Lucius turun ke arena untuk menghadapi puluhan prajurit kaisar. Ketika permainan sudah dimulai, para gladiator mulai bermunculan sehingga terjadilah peperangan antara gladiator melawan prajurit kaisar. Di saat itu juga, Marinus mendapatkan kabar bahwa prajurit dari Ostia sedang menuju ke sini untuk melakukan pemberontakan. Tanpa pikir panjang, Marinus pun memerintahkan jenderal prajurit kaisar bernama Bagong untuk menghadang para prajurit Ostia di gerbang paling depan. Melihat keadaan semakin kacau, Marinus pun membunuh Caracalla dengan paku. Setelah itu ia menembakkan anak panah ke Lucilla yang membuat Lucilla terbunuh. Melihat ibunya terbunuh, Lucius pun segera mengejar Marinus yang kabur menggunakan kuda. Keduanya lalu berhenti di tengah-tengah antara pasukan Ostia dan Kekaisaran Roma. Di situ Lucius mulai menyerang Marinus yang menyebabkan keduanya terjatuh ke kali. Ketika Lucius terpojok oleh serangan Marinus, Lucius mengingat kata-kata ibunya dan langsung menyerang balik Marinus dengan menggunakan batu. Tidak cuma itu, Lucius juga merebut pedangnya dan memotong lengan Marinus sebelum akhirnya menebasnya hingga tewas. Setelah membunuh Marinus, Lucius kemudian berbicara kepada kedua pasukan dan meyakinkan mereka untuk tidak lagi bertarung tanpa alasan. Alhasil mereka pun menyimpan pedang mereka dan bersorak untuk saling tidak menyerang. Di malam harinya, Lucius pergi ke arena sendirian. Ia berlutut di atas pasir dan berbicara kepada Maximus saat ia berduka atas kedua orang tuanya. Dan film pun berakhir sampai di situ. Oke guys, itulah alur cerita film Gladiator 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya buatkan. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.